Perkenalkan, nama saya Cindy Gunana Givanda, biasa dipanggil Cindy. Saya akan menjelaskan tentang tarekat dan sistem pengasramaan di pesantren, yaitu Zawiyah, Ribat, dan Handok. Pada materi kali ini terdapat dua sub pembahasan. Yang pertama yaitu tentang tarekat di pesantren, dan pembahasan kedua tentang sistem pengasramaan pesantren. Tarekat secara umum merupakan suatu proses tazkiyatun nafs yang memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di pesantren, tarekat memiliki dampak yang signifikan, baik secara historis maupun manajemen terhadap pesantren. Dalam tradisi pesantren dan tradisi tarekat memiliki banyak kesamaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tradisi pesantren berkembang dari tradisi tarekat. Contohnya, seperti santri yang menunjukkan rasa hormat yang tepat pada seorang kiai. Salah satu aspek pendidikan yang paling penting bagi seorang santri adalah menanamkan rasa hormat kepada para kiai dalam diri para santrinya. Selain menjadi pusat pengajaran keilmuan Islam, pesantren juga menjadi pusat gerakan tasawuf dalam hal tarekat. Menurut Zamakhsyari Dofyar, sebenarnya yang menjadi landasan pengajaran tarekat di pesantren adalah ajaran-ajaran Nabi sendiri, terutama tentang 3 pilar ajaran Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tarekat terdapat 2 bentuk yang berlaku di pesantren. Yang pertama, tarekat yang dipraktekkan menurut cara-cara yang dilakukan oleh organisasi tarekat. Dan yang kedua, tarekat yang dipraktekkan menurut cara-cara di luar ketentuan organisasi tarekat. Dalam kategori pertama, tidak semua pesantren, khususnya kiai, menjadi penganut tarekat tertentu. Akan tetapi, dalam pemahaman kedua, dapat dipastikan bahwa semua pesantren menjadi pengamal tarekat. Hakikat dari pesantren ialah dengan ajaran tasawuf dan tarekat sebagai bentuk pengamalannya. Pada dasarnya, timbulnya suatu madrasah atau pesantren merupakan pengembangan dan penyempurnaan zawiyah. Hal ini memiliki tujuan untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sufistik pada masa itu. Zawiyah diartikan sebagai tempat berlangsungnya pengajian-pengajian yang mempelajari dan membahas dalil-dalil nakliyah dan akliyah yang berkaitan dengan aspek agama. Tujuan dari zawiyah ini dibangun yaitu untuk orang-orang tasawuf yang fakir supaya mereka bisa belajar dan beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu ribat. Pada mulanya, ribat digunakan sebagai benteng pertahanan kaum muslimin terhadap musuh. Ribat dibangun di daerah perbatasan dan dilengkapi dengan menara pengawas. Nah, jika dihubungkan
antara ribat dengan pendidikan merupakan suatu pusat kegiatan kaum sufi, tempat pembinaan dan penggemblengan para sufi yang diisi dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, pengkajian agama, dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga yaitu khanaqah. Khanaqah merupakan tempat tinggal atau pusat spiritual yang digunakan untuk kegiatan ibadah, pendidikan, dan praktik spiritual. Sebagai salah satu lembaga sufi, kehidupan di khanaqah sangat religius dan berciri sufi. Segala kegiatan yang dilakukan di khanaqah harus menyerupai hubungan dengan usaha penyucian diri dan pendekatan diri kepada Allah. Jadi, antara zawiyah, ribat, dan khanaqah merupakan suatu tempat tinggal untuk menuntut ilmu, khususnya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dimanapun kita berada, pasti kita tidak bisa lepas dari yang namanya peraturan. Nah, di pesantren juga terdapat sistem pengasramaan yang merupakan salah satu aspek penting dari pendidikan dan kehidupan di pesantren. Pesantren juga bisa disebut sebagai pondok atau asrama yang merupakan tempat tinggal atau rumah sementara selama seorang murid atau santri menuntut ilmu. Terdapat aspek penting mengenai sistem pengasramaan di pesantren, diantaranya yaitu yang pertama, kehidupan bersama atau kebersamaan antar santri. Di pesantren, santri hidup dalam suatu lingkungan yang saling mendukung. Mereka belajar berinteraksi, bekerja sama, dan membangun kebersamaan dengan sesama santri. Yang kedua, disiplin dan tata tertib. Di pesantren, biasanya para santri diharapkan untuk mengikuti aturan yang ada di pesantren, seperti jadwal kegiatan, kebersihan, maupun tata krama. Yang ketiga, pendidikan dan kurikulum. Pada umumnya, fokus utama di pesantren adalah pendidikan agama, seperti pembelajaran mengenai Al-Quran, hadis, fikih, maupun tauhid. Akan tetapi, di pesantren juga diberikan pembelajaran pengetahuan umum lainnya, seperti halnya pada di sekolah lainnya. Yang keempat, kegiatan harian. Di pesantren, kegiatan santri diatur dalam jadwal harian yang ketat, termasuk waktu sholat, belajar, beribadah, maupun kegiatan lainnya. Yang kelima, tugas dan kewajiban. Pemberian tugas untuk para santri seperti menjaga kebersihan asrama, membantu di dapur, atau kegiatan sosial lainnya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang santri. Yang keenam, pengasuhan dan pembinaan. Pengasramaan di pesantren biasanya dipimpin oleh seorang kiai atau pengasuh yang bertugas untuk membimbing para santri baik secara spiritual maupun moral. Selain pembinaan secara spiritual, santri juga diberikan pembinaan karakter dan etika, termasuk sikap sopan santun, kejujuran, maupun tanggung jawab. Sistem pengasramaan pesantren dirancang untuk membentuk pribadi santri secara menyeluruh, baik dari segi spiritual, moral, maupun sosial. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.